Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang belum subscribe, yuk klik lonceng di bawah ini supaya dapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah pengantar akuntansi. Untuk pembahasannya sendiri, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah akuntansi, pengertian akuntansi itu sendiri, ciri dasar dan peran akuntansi dalam bisnis, pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya, lalu apa saja profesi akuntansi yang ada di Indonesia, lalu perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan bagaimana praktiknya, serta persamaan akuntansi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah akuntansi. Ternyata akuntansi ini sudah dikenal sejak zaman Fir'aun di Mesir dahulu kala. Namun, praktiknya akuntansi ini dilakukan pada pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah SAW. Cikal bakal akuntansi ini dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya. Dan saat itu Rasulullah SAW menunjuk 42 orang pejabat yang kompeten, yang terspesialisasi dan ahli di bidangnya. Perkembangan akuntansi tidak hanya sampai situ saja. Pada pemerintahan zaman Umar bin Khattab, akuntansi semakin berkembang, yaitu dengan adanya penerimaan dan pengeluaran negara, dan saat itu para sahabat merekomendasikan Umar bin Khattab untuk melakukan pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Dan pada akhirnya Umar bin Khattab mendirikan lembaga Ad-Diwan. Setelah pemerintahan Umar bin Khattab, akuntansi dilanjutkan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada pemerintahan Khalifah Umar bin Aziz, akuntansi ini berkembang lebih pesat lagi karena adanya pengeluaran bukti penerimaan uang. Nah, di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, beliau mengeluarkan sistem pembukuan menggunakan model buku besar yang terdiri dari yang pertama, Jaridah Al-Kharaj, yaitu yang menyerupai receivable subsidiary ledger. Lalu ada Jaridah Al-Nafaqat atau yang kita kenal dengan jurnal pengeluaran. Lalu ada Jaridah Al-Mal, jurnal dana yang berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran serta zakat. Lalu yang terakhir ada Jaridah Al-Musadarin yang berfungsi untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai dengan syariah, termasuk korupsi. Nah, akuntansi semakin berkembang lagi sejak ditemukannya angka oleh pakar matematika muslim, yaitu oleh Al-Khwarizmi atau yang dikenal juga dengan sebutan Bapak Algoritma. Karena pada awal abad ke-9 Masehi ini, algoritma ditemukan. Beliau, Al-Khwarizmi, merupakan penemu angka 0, serta penulis buku Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabalah. Selanjutnya, di Italia akuntansi dipopulerkan oleh Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli inilah yang saat ini dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Padahal sesungguhnya akuntansi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sejak zaman Fir'aun dahulu kala. Nah, Luca Pacioli ini merupakan seorang pendeta yang menulis buku Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita dengan memuat suatu bab mengenai double entry accounting system. Munculnya Luca Pacioli di Eropa ini memberikan atau menawarkan teori double entry accounting yang merupakan hal baru bagi mereka, bagi masyarakat di Eropa, sehingga masyarakat Eropa menjadikannya sebagai referensi utama dalam akuntansi. Hingga saat inilah Luca Pacioli ini dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Lalu berlanjut ke pembahasan
Pengertian akuntansi. Pada umumnya, akuntansi ini terdiri dari sumber data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan. Aktivitas dalam akuntansi ini terdiri dari 4 hal ini. Yang pertama, sumber data atau adanya sebuah input. Lalu dilakukan proses pencatatan, lalu dilakukan proses pengikhtisaran, lalu dilakukan proses pelaporan. Nah, keempat proses ini akan menghasilkan sebuah informasi. Dan informasi ini akan berfungsi atau akan berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pembahasan selanjutnya mengenai tipe-tipe bisnis. Ada 3 jenis tipe bisnis. Yang pertama, bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan ini merupakan perusahaan yang memperoleh produk persediaannya dari supplier dalam bentuk bahan jadi yang berguna untuk dijual kembali. Perusahaan ini hanya melakukan penjualan kembali dan mendapatkan keuntungannya dari selisih penjualan. Untuk contoh dari perusahaan dagang adalah S Hardware, Alfamart, Indomart, Matahari, dan lain-lain. Karena perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang menerima barang dari suppliernya dan mereka hanya membantu atau memasarkan produk yang sudah jadinya saja. Lalu yang kedua ada bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur ini merupakan perusahaan yang memperoleh produk yang dibuat dari bahan mentah. Perusahaan ini melakukan proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan baku atau menjadi bahan jadi, yang kemudian diolah lagi sedemikian rupa sehingga menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi dari bahan baku. Oleh sebab itu, perusahaan manufaktur ini dalam pencatatan akuntansinya atau dalam penghitungan akuntansinya akan sedikit lebih rumit daripada perusahaan perdagangan, karena di dalam perusahaan manufaktur ini akan ada akuntansi biaya. Selanjutnya ada bisnis jasa. Bisnis jasa atau perusahaan jasa merupakan perusahaan yang tidak memiliki barang untuk dijual atau dipasarkan, tetapi produk mereka bersifat tidak berwujud, namun tetap bisa dirasakan manfaatnya. Produknya adalah jasa dari mereka itu sendiri, sehingga dalam pencatatan akuntansinya pun akan lebih mudah daripada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Karena pada perusahaan jasa, pencatatan hanya berfokus pada persediaan jasa dan pembeliannya saja. Pembahasan selanjutnya mengenai tipe organisasi bisnis. Tipe organisasi bisnis terdiri dari perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Untuk kelebihannya, di sini saya memberikan contoh di mana perusahaan perseorangan ini lebih mudah dalam melakukan pengorganisasiannya. Lalu, biaya pengorganisasiannya pun lebih rendah. Untuk kekurangannya sendiri, perusahaan perseorangan ini memiliki sumber keuangan terbatas. Kenapa? Karena modal dimiliki oleh satu pemilik perusahaan saja. Lalu kewajibannya pun tak terbatas. Untuk kewajiban terdiri dari kewajiban tak terbatas dan juga kewajiban terbatas. Di mana kewajiban tak terbatas ini adalah di mana perusahaan tersebut bangkrut, pemilik perusahaan juga kehilangan harta pribadinya. Jadi, apabila perusahaan tersebut bangkrut, bukan hanya perusahaan saja yang disita untuk asetnya, tetapi aset pribadi dari pemilik perusahaannya pun ikut disita. Nah, sedangkan kewajiban terbatas adalah kewajiban yang di mana perusahaan tersebut bangkrut, pemilik modal hanya akan mengalami kerugian pada modal yang ditanamkan pada perusahaan itu. Jadi, untuk harta pribadinya tidak akan mendapatkan kerugian.
Nah, tipe organisasi bisnis yang kedua adalah perusahaan persekutuan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Ini merupakan salah satu kelebihannya, yaitu memiliki sumber daya keuangan yang lebih banyak dibandingkan perusahaan perseorangan. Dan keahlian manajerialnya pun bertambah karena dipimpin oleh beberapa kepemilikan, sehingga manajernya pun dinilai bisa memberikan andil yang lebih banyak untuk perusahaan tersebut. Nah, untuk kekurangannya sendiri, perusahaan persekutuan ini sama memiliki kewajiban tak terbatas dan kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan. Tipe selanjutnya adalah perusahaan korporasi atau merupakan perusahaan entitas hukum yang terpisah berdasarkan undang-undang. Salah satu kelebihannya yaitu kemampuan sumber dana yang lebih besar dengan menerbitkan saham, di mana perusahaan korporasi ini bisa menjadi perusahaan terbuka dan mendapatkan modal dari investor-investor luar perusahaan. Namun untuk kekurangannya, salah satunya itu banyaknya birokrasi, karena birokrasi pada perusahaan korporasi ini akan lebih banyak daripada perusahaan persekutuan atau perusahaan perorangan. Pembahasan selanjutnya mengenai rantai nilai atau value chain. Rantai nilai adalah serangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambah nilai atau value bagi pelanggannya dengan memproses input menjadi barang atau jasa. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, misalnya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini memiliki bahan mentah. Bahan mentah ini menjadi bahan masukan atau input, lalu diproses. Bahan mentah tersebut diproses menjadi bahan jadi atau menjadi bahan baku. Lalu bahan baku tersebut bisa dijual langsung atau diolah kembali menjadi barang yang lebih bernilai, sehingga nantinya itu langsung bisa diterima oleh pelanggan. Nah, nanti pelanggan ini yang akan menilai apakah produk tersebut baik, memuaskan atau tidak. Lalu ada bisnis stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan, merupakan individu atau entitas yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja sebuah bisnis atau sebuah perusahaan. Nah, untuk proses penyediaan informasi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, kita mengidentifikasi terlebih dahulu stakeholder. Stakeholder itu terdiri dari stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal. Stakeholder internal ini adalah pemilik, manajer, dan pegawai dari perusahaan itu sendiri. Sehingga laporan keuangan yang dibuat hanya diperuntukkan untuk internal perusahaan ini. Lalu ada stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal ini merupakan pelanggan, kreditor, atau pemerintah. Apabila perusahaan persekutuan atau perusahaan yang sudah terbuka di publik, perusahaan publik, stakeholder-nya itu bisa juga adalah masyarakat. Kenapa masyarakat? Ya, masyarakat yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut memberikan atau mengeluarkan 2 laporan. Laporan untuk internal perusahaan dan laporan untuk eksternal perusahaan. Lalu setelah mengidentifikasi stakeholder, perusahaan mengetahui kebutuhan informasi dari stakeholder. Apa nih yang dibutuhkan oleh stakeholder tersebut? Misalnya rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Nah, setelah merancang sistem informasi tersebut, lalu
mengeluarkanlah sistem informasi akuntansi. Ini sebagai salah satu produk ya, sebagai salah satu produk dari proses penyediaan informasi itu. Nah, sistem informasi ini didapatkan juga dari pencatatan data ekonomi dari aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis itu yang sudah tadi sebelumnya dijelaskan. Nah, apabila sudah ada sistem informasinya, sistem informasi ini bisa berguna, bisa dilaporkanlah dan berguna bagi kembali lagi kepada stakeholder internal dan eksternal. Pembahasan selanjutnya mengenai etika bisnis. Prinsip-prinsip yang mendasari perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika walaupun itu kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Jadi, perusahaan jangan hanya melihat keuntungan sesaat atau reputasi dalam jangka pendek saja, namun perusahaan pun harus memikirkan bagaimana reputasi perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, step yang ketiga adalah perusahaan bisa dihadapkan pada konsekuensi pribadi yang buruk bila tetap berpegang pada posisi yang etis. Untuk profesi akuntansi yang ada di Indonesia, terdiri dari akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Nah, ini yang biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang di bagian keuangan. Akuntan perusahaan ini dipekerjakan oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba terkait. Lalu ada akuntan publik, di mana profesi akuntansi ini merupakan posisinya itu sebagai akuntan yang independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasanya. Jadi akuntan publik ini biasanya disewa. Misalnya perusahaan A membutuhkan seorang auditor untuk melihat apakah perusahaannya tersebut atau lembaganya tersebut dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Nah, ini adalah tugasnya akuntan publik. Namun akuntan publik ini harus memiliki komitmen bahwa dirinya itu merupakan lembaga yang independen dan bekerja secara profesional. Lalu ada akuntan biaya. Akuntan biaya ini bertanggung jawab dalam pemeriksaan tiap pengeluaran perusahaan. Jenis akuntan ini harus dapat menentukan biaya yang berkaitan dengan penyediaan layanan atau pembuatan produk beserta analisis biayanya. Misalnya, perusahaan manufaktur pasti akan membutuhkan akuntan biaya. Lalu ada akuntan pemerintahan, di mana akuntan pemerintahan ini melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan, termasuk pengawasan dan pembuatan rancang sistem akuntansi yang ditujukan Pembahasan untuk selanjutnya pemerintah. mengenai prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Pada intinya, prinsip ini merupakan hal yang mendasari akuntansi dan seluruh laporan keuangan yang dibuat. Prinsip akuntansi ini dijabarkan dari perihal tujuan laporan keuangan, konsep teoritis akuntansi, dan postulat akuntansi. Juga prinsip akuntansi tersebut sebagai sebuah prosedur akuntansi atau dasar pengembangan teknik yang digunakan dalam membuat susunan laporan keuangan. Tentu saja, sebagai seorang akuntan, prinsip-prinsip akuntansi ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan, karena prinsip dasar akuntansi ini sebagai pondasi dasar bagi seorang akuntan, maka sudah jelas bahwa prinsip akuntansi ini harus diaplikasikan dan dipahami dalam penyusunan laporan keuangan. Agar informasi akuntansi bisa bermanfaat bagi manajer ataupun pemilik usaha, maka informasi harus disusun dalam bentuk yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ada 5 prinsip dasar akuntansi yang digunakan secara umum. Yang pertama, historical cost principle atau prinsip biaya histori.
Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan di dalam mencatat utang, modal, aktiva, dan biaya. Lalu yang dimaksudkan dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkaitan dalam transaksi. Harga perolehan ini memang harus terjadi di dalam transaksi di antara kedua belah pihak. Di bawah prinsip biaya historis, harga jual beli atau biaya yang sudah dikeluarkan saat transaksi terjadi merupakan dasar dari awal pencatatan hutang dan harta. Prinsip dasar ini digunakan pada saat pencatatan awal yang disebabkan biaya perolehan. Biasanya hal tersebut merupakan penaksiran yang terbaik untuk nilai pasar wajar dari hutang atau harta. Sebagai contoh, misalnya seseorang membeli laptop dengan harga 10 juta. Namun, orang tersebut melakukan tawar-menawar dengan penjualnya, dan dia menawar dengan harga 9.500.000. Sehingga disepakatilah oleh penjual harga laptop tersebut adalah 9.500.000. Nah, dari kejadian tawar-menawar tersebut, maka harga perolehan laptop yang harus dicatat adalah 9.500.000. Sehingga yang dicatat dalam pencatatannya pun akan muncul dengan harga 9.500.000. Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Prinsip pengakuan pendapatan ini adalah aliran masuk harta atau aktiva yang muncul dari penyerahan jasa atau barang yang dilakukan oleh suatu unit usaha. Dasar yang dipakai sebagai alat ukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang didapat dari semua transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Nah, dalam prinsip pengakuan pendapatan ini menjadi persoalan yang sangat penting bagi perusahaan, kapan pendapatan sudah harus diakui. Lalu prinsip yang ketiga adalah matching principle atau prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan biaya ini adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang muncul dikarenakan biaya tersebut. Prinsip mempertemukan ini sangat berfungsi untuk menentukan besarnya penghasilan bersih dalam setiap periode. Karena biaya tersebut harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka semua pembebanan biaya tersebut sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Jika terjadi penundaan pengakuan suatu pendapatan, maka pembebanan biayanya pasti juga akan ditunda sampai saat ditetapkannya pendapatan. Maksud dari prinsip ini adalah mempertemukan biaya dengan hasil pendapatan yang muncul karena biaya yang telah dikeluarkan. Lalu prinsip yang keempat adalah prinsip konsistensi atau konsistensi prinsipal. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Sehingga bila ditemukan adanya perbedaan antara satu pos dalam 2 periode, maka hal tersebut dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan merupakan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda. Prinsip yang kelima adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Prinsip pengungkapan penuh yang dimaksud adalah menyajikan semua informasi yang lengkap dan kompleks dalam laporan keuangan. Karena informasi yang diberikan tersebut merupakan ringkasan dari semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode. Kelima prinsip dasar akuntansi yang berlaku untuk umum merupakan dasar akuntansi dan seluruh laporan keuangan. Nah, pembahasan yang terakhir adalah persamaan akuntansi.
Persamaan akuntansi ini terdiri dari harta, kewajiban, dan juga modal, di mana harta ini merupakan penjumlahan dari kewajiban dan juga modal. Harta ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan kewajiban merupakan hak dari kreditor yang mencerminkan utang dari perusahaan. Sedangkan ekuitas pemilik adalah modal atau hak dari pemilik. Transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Demikian pembahasan materi pengantar akuntansi sesi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kalian boleh mengklik like, boleh juga mengkomen dalam video ini apabila ada hal yang ingin ditanyakan, atau jika kalian berkenan dan dirasa video ini bermanfaat, silakan untuk mengklik share. Jangan lupa untuk subscribe. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.